Halo, selamat sore Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di CSA Community sesi 47 dengan tema Genzi berinvestasi, fundamental menjadi kunci. Senang sekali saya di sini Areta yang akan memandu jalannya CSA Community pada hari ini semuanya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Erwin Fitrianudin selaku narasumber kita hari ini. Dan Mas Erwin ini merupakan founder dari Berduit. Jadi selamat sore Mas Erwin. Selamat sore Mbak Rita. Selamat sore. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Tak lupa juga Bapak Ibu peserta CSA Community, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia semua. Dan boleh nih sebelum kita mulai absen dulu ya di kolom chat Bapak Ibu asalnya dari kota mana aja ya. Bisa di chat dari kota mana ya yang bergabung pada sore hari ini. Yang dari luar kota, dari mana saja. Oke, ada Pak Denis di sini dari Jakarta. Ada yang dari Kalimantan juga. Ya, selamat sore semua Bapak Ibu semua yang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Pastinya banyak sekali. Dan oke Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk menghimbau dulu untuk Bapak dan Ibu semua untuk menjaga ketertiban pada sore hari ini dan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu semua. Dan nantinya di akhir sesi akan ada link feedback untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga materi pada sore hari ini. Dan pastinya Bapak Ibu semua dihimbau untuk mengikuti acara CSA Community ini hingga akhir ya Bapak Ibu semua. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita akan masuk ke pemaparan materi bersama Mas Erwin mengenai Genzi berinvestasi, fundamental menjadi kunci. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan nanti bisa di-drop di kolom chat atau nanti bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu untuk bertanya langsung di sesi tanya jawab nanti. Oke, untuk itu langsung saja kepada Mas Erwin, saya persilakan Mas. Oke, baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih CSA Institute, seluruh tim, ya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa mengisi di CSA Community ya, sesi 47 ini. Sebelumnya selamat sore semuanya, apakah Bapak Ibu sehat semuanya? Mungkin bisa kita interaktif aja ya Bapak Ibu, jadi nggak usah tegang-tegang. Alhamdulillah baik. Oke. Lagi saya izin share screen terlebih dahulu untuk hostnya boleh minta izin. Oke, sudah Mas. Silakan. Siap. Oke, apakah udah terlihat share screen-nya? Oke, baik. Selamat sore ya semuanya. Di kesempatan pada sore hari ini kita akan bahas ya mengenai fund ya, fundamental ya, itu kita bersenang-senang ya menggunakan analisa fundamental ya, jangan dibawa ribet dan dibawa kaku ya, kita santai aja dalam berinvestasi ya. Oleh sebab itu karena saya kebanyakan Gen Z ya, market saya juga Gen Z teman-teman, jadi saya mau ngajak nih Gen Z berinvestasi fundamental menjadi kunci. Itu tema kita pada sore hari ini. Sebelumnya teman-teman, ini disclaimer on terlebih dahulu ya, bahwa semua materi yang ditampilkan hanya untuk pembelajaran ya, tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan emiten yang terkait dalam pembelajaran ini ataupun rekomendasi untuk jual dan beli. Jadi nanti kalau ada emiten yang saya sebutkan teman-teman, itu bukan berarti emiten tersebut layak buat dilaksanakan jual atau beli ataupun saya mendiskreditkan ya emiten tersebut ya. Semua ini hanya untuk pembelajaran.
tema hari ini adalah Gen Z ya. Apa sih kok Gen Z ya? Karena Gen Z dan milenial ternyata ini mendominasi di pasar saham kita, teman-teman ya. Jadi di tahun 2020 ke 2021 itu hype dari investasi saham itu naik cukup signifikan, di mana kenaikan tersebut ini didorong oleh generasi Z ya teman-teman ya, Gen Z gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat perhatikan sekarang ya, dari 2021 ke 2022 naiknya mulai terbatas. Kemudian di tahun 2022 naik ke tahun 2023 naiknya juga jauh lebih terbatas. Hal ini yang menjadi concern saya, kebetulan diundang sama CSI Institute, ya saya coba ajak nih teman-teman dari Gen Z atau investor investor kolonial angkatan corona kemarin, supaya balik lagi ke pasar investasi saham ya, ke pasar saham dengan menggunakan metode analisa fundamental. Ya, supaya apa? Ketika dia masih ingin mengembangkan diri di tempat lain, mencari jati diri di tempat lain, dia itu masih bisa menggunakan waktu tersebut untuk fokus dalam mengembangkan dirinya, dan untuk investasinya dia fokus dalam pekerjaan ya teman. Dari sisi pekerjaan itu paling banyak pegawai negeri, ya, terus pegawai swasta dan guru. Selain itu juga pelajar ya, porsinya 27,10%. Nah, ini yang saya coba ajak ya, supaya kedepannya di Indonesia ya, terutama dari kaum Gen Z ya, kaum modal bisa mengokohkan pasar modal kita ya dengan mindset yang cukup baik ya, mindset yang sudah terbentuk untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat dari sisi usia juga memang ini Gen Z ya, Gen Z dan peralihan milenial gitu ya. Di bawah usia 30 tahun itu yang paling mendominasi. Untuk itu karena banyak investor yang udah mulai keluar ya di tahun 2023 ini karena mungkin marketnya udah nggak semenarik tahun 2020, 2021 lalu, maka ayo teman-teman investasi di pasar saham menggunakan metode analisa fundamental. Dan di sore hari ini saya akan bawakan analisa fundamental sesederhana mungkin yang cukup menarik dan bisa teman-teman bisa praktikkan gitu ya. Jadi anggapannya fundamental itu nggak ribet, nggak ada lagi kata ribet, nggak ada lagi kata hitung-hitungan terus gitu ya. Jadi hari ini kita main logika aja untuk analisa fundamental. Dan saya udah lakuin survei teman-teman ya di kalangan saya sendiri, dan sering saya mengadakan webinar juga ya melalui Berduit. Saya survei, ya saya bikin polling di webinar seperti ini. Tertarik gak sih kalian untuk melaksanakan investasi menggunakan metode fundamental ya? Saya mendapatkan jawaban 7 dari 10 orang ya, usia Gen Z ya, ini enggan mempelajari analisa fundamental. Alasannya itu fundamental hanya untuk orang-orang pintar gitu ya, yang jago hitung matematika ya. Terus jawaban selanjutnya adalah nggak seru gitu ya, karena nggak ada tantangannya. Dia beli habis itu ditinggalin, dia nggak mengikuti volatilitas harga tersebut. Kemudian butuh waktu lama ya, karena Gen Z kan pengennya untungnya cepat gitu ya, untungnya cepat kemudian kaya gitu. Nah itu dia nggak mau gitu. Terus terlalu rumit atau kompleks ya, anggapannya itu yang sering terjadi kalau kita ajak teman-teman itu belajar analisa fundamental gitu ya. Padahal nanti ya coba saya sederhanakan bahwa analisa fundamental nggak kompleks itu kok, masih bisa kita ambil poin besarnya ya, nanti baru teman-teman kembangin masing-masing ya, sesuai kebutuhannya. Terus kemudian alasannya selanjutnya adalah full hitungan. Pada analisa fundamental itu nggak semuanya full hitungan, memang ada partnya fundamental itu hitung-hitungan teman-teman, tapi porsinya menurut saya itu tidak terlalu besar ya, mungkin sekitar 15-20% itu hanya untuk hitung-hitungan, karena hitung-hitungan itu sebenarnya adalah nilai akhir ya, hasil akhir aja ya buat teman-teman mengevaluasi setelah teman-teman memahami model bisnis perusahaan. Dan saya mau kasih info bahwa ada 2 orang yang telah membuktikan analisa fundamental ini, yaitu Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kedua ini ya? 2 tokoh ini. Yang pertama, kalau teman-teman berinvestasi di pasar saham ya fokus saja analisa fundamental ya, teman-teman fokus terhadap bisnis perusahaan, karena dengan fokus terhadap bisnis perusahaan teman-teman bisa naruh dananya di pasar saham dan teman-teman bisa beraktivitas di kehidupan sehari teman-teman untuk mengembangkan self improvement ya, itu jauh lebih baik gitu ya teman-teman, sehingga teman-teman nggak takut akan volatilitas harga, tetapi teman-teman fokus terhadap kelangsungan bisnis perusahaan tersebut.
Dan yang kedua adalah disiplin ya. Keduanya ini disiplin menerapkan analisa fundamental ya. Kalau turun dia beli lagi, ya kalau naik ya dia tunggu lagi ya. Sekiranya masih bisa memberikan keuntungan ya dia masih akan melaksanakan akumulasi. Ini yang dilaksanakan oleh dua tokoh tersebut. Ini adalah sabar dan tekun, ini memang jadi kunci untuk menjadi investasi di pasar saham ya. Karena dengan kesabaran ya kita bisa memetik hasil yang cukup baik ketika teman-teman bisa menemukan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah investasinya itu jangka panjang, teman-teman. Jadi Warren Buffett, Lo Feng Hong memang fokusnya jangka panjang, time frame jangka panjang, dia tidak fokus terhadap pergerakan harga, jadi dia fokusnya untuk udah jangka panjang aja. Dan yang terakhir adalah dia membeli saham-saham yang under value. Itu adalah kunci kaya gitu ya. Baik di global ya, pun di Indonesia ini juga cukup kaya Pak Lo gitu. Ini yang seharusnya teman-teman bisa pelajari dari kedua tokoh ini, dan ayo mulai investasi dengan analisa fundamental supaya teman-teman juga bisa membagi waktunya untuk terus bekerja ataupun masih berkuliah, itu supaya teman-teman punya ya kemampuan lebih selain hanya berinvestasi pasar saham. Nah, teman-teman di investasi pasar saham itu sebenarnya mudah ya, investasi itu nyaman dengan analisis fundamental, itu nyaman banget. Tuh, kenapa? Ya, karena teman-teman nggak butuh waktu ya untuk terus mantau pergerakan harga saham perusahaan tersebut. Teman-teman ya cukup ya perhatikan kinerja perusahaan selama 3 kuartal ya. Oke, selama kuartalan ya atau triwulanan. Dengan cara apa ya? Dengan cara pertama analisis saham ya, dengan analisa fundamental itu teman-teman gunakan aja ya analisis konsep LRTI. Apa sih itu LRTI? Yang pertama itu listening teman-teman ya. Jadi teman-teman dengarkan aja ya dari orang-orang yang udah expert teman-teman, atau yang lebih jago di masing-masing sektor ya. Ketika teman-teman ini masih pemula, dengarkan aja, datang ke acara-acara kayak CSA Community tersebut ya. Ini supaya teman-teman itu bisa mendapatkan gambaran lebih besar lagi mengenai investasi yang ada di Indonesia seperti apa, investasi saham yang benar itu seperti apa. Itu teman-teman dengarkan dari expert-expert tersebut dan dapatkan ya ide-ide dari mereka, bagaimana cara mereka berpikir, teman-teman memanfaatkan hal tersebut untuk pengembangan diri teman-teman dalam berinvestasi. Setelah teman-teman mendengarkan ya para tokoh-tokoh tersebut, ya para expert-expert tersebut atau praktisi-praktisi yang ada di bidangnya, yang teman-teman perlu lakukan selanjutnya adalah membaca gitu ya. Apa yang perlu dibaca ya teman-teman? Kalau investasi di pasar saham, analisa fundamental, teman-teman baca ya, baca laporan keuangannya, baca investor newsletternya, company presentation, dan segala hal yang berbau emiten yang teman-teman sedang analisis. Setelah hal itu bisa terjadi, teman-teman lakuin, maka teman-teman selanjutnya adalah cukup berpikir, teman-teman. Pikirkan ya apa yang udah teman-teman dapatkan, susun semuanya ya, arrange all the puzzle tersebut supaya teman-teman nantinya bisa mengambil sebuah keputusan untuk berani mulai berinvestasi gitu ya. Jadi konsep LRTI ini adalah konsep dasar buat teman-teman yang mau berinvestasi menggunakan analisis fundamental. Sebelumnya kalau saya kecepatan bisa di-chat ya teman-teman biar nggak terlalu cepat. Terus yang kedua adalah fokus terhadap bisnis model perusahaan. Nah, fokus terhadap bisnis model perusahaan ini sangat penting karena banyak di pasar saham kita, yaitu kelihatannya bisnisnya mirip gitu ya, bisnisnya mirip, bisnisnya sama ya. Tetapi yang serupa itu belum tentu sama teman-teman. Jadi teman-teman cek lagi ya model bisnisnya ini seperti apa, apakah hasil marginnya ini juga nantinya akan sama ya. Karena nanti dicontoh ya di slide-slide selanjutnya itu akan dicontohkan bahwa ada perusahaan yang sama, ada di sektor yang sama, tetapi secara return ya secara profit margin itu berbeda teman-teman, karena fokus bisnis perusahaan itu berbeda antara perusahaan A sama perusahaan B, itu berbeda meskipun keduanya ada di sektor yang sama. Ketiga, ini adalah hal yang perlu teman-teman jaga ya, teman-teman harus punya wisdom ya, punya kebijaksanaan ketika teman-teman melaksanakan analisis ya. Teman-teman itu nggak boleh gitu ya kalau mau analisis sebuah perusahaan, sebuah emiten gitu ya, teman-teman itu berpikir bahwa emiten yang saya analisis ini harus saya beli, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi posisi teman-teman ketika teman-teman mau melaksanakan analisis, teman-teman harus netral, karena kalau teman-teman nggak netral maka akan kecenderungannya bias. Hal-hal yang teman-teman masukkan dalam report teman-teman itu hanya hal-hal yang bagus saja buat perusahaan tersebut.
Sama halnya seperti kita lagi PDKT sama pacar gitu ya, sama calon pacar ya, atau sama gebetan gitu ya. Kalau kita udah terlanjur suka sama dia, gitu ya teman-teman, maka hal-hal buruk ya yang ada di dia atau hal-hal yang kurang begitu baik itu, kita anggapnya semuanya baik dan hal itu yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita harus netral supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil analisa yang cukup berkualitas dan tidak tumpang tindih antara bias yang teman-teman miliki. Jadi tidak semua bisnis yang kita analisis itu harus kita beli ya. Ada juga bisnis yang udah kita analisis ya belum waktunya kita beli juga gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh kalau analisis harus dibeli, ya. Jangan ada pikiran seperti itu. Terus yang keempat adalah kurangi perhitungan. Nah, ini yang saya akan ajak teman-teman ya. Kurangi perhitungan, fokus terhadap kesempurnaan berpikir ya. Jadi perhitungan itu adalah nilai akhir teman-teman ya. Jadi kita nantinya akan menginterpretasikan hasil dari perhitungan tersebut. Tetapi sebelum mendapatkan hasil tersebut, teman-teman yang harus pahami adalah bisnis model perusahaan itu terlebih dahulu ya. Dengan begitu teman-teman nanti cara berpikirnya itu lebih baik lagi ya, bahwa apakah perusahaan ini wajar dapat nilai profitabilitas margin sekian gitu atau kurang wajar gitu ya. Dari situ teman-teman yang harus teman-teman bangun supaya teman-teman itu punya kesempurnaan berpikir yang lebih baik, punya wisdom yang lebih baik untuk memutuskan apakah perusahaan ini layak untuk teman-teman investasikan atau tidak. Dan Charlie Munger punya quote teman-teman ya, knowing what you don't know is more useful than being brilliant. Jadi kalau teman-teman investasi di pasar saham, tadi di survei saya, untuk investasi menggunakan fundamental gitu ya, itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang pintar. Padahal enggak, ya. Kata Charlie Munger ya, kalau lu tahu, ya teman-teman tahu, di luar yang teman-teman nggak tahu, itu jauh lebih berguna gitu ya. Sama seperti tadi, ya konsep investasi ala fundamental yang nyaman itu adalah tidak semua analisa yang kita lakukan itu harus kita beli. Setidaknya kita tahu dari yang sebelumnya kita nggak tahu, itu jauh lebih berguna. Bisa jadi yang udah kita analisis saat ini belum cocok untuk kita beli, tetapi ke depannya di waktu yang akan datang itu malah cocok buat kita beli. Nah itu lebih berguna buat teman-teman dibandingkan teman-teman hanya pintar hitung aja, tapi teman-teman nggak bisa melogikakan ya kenapa dia bisa dapat segini, apakah wajar atau tidak. Dan bagaimana gitu ya metode yang tepat untuk berinvestasi ala fundamental ya. Secara ringkas teman-teman saya bagi menjadi 3 hal dan keputusan terakhirnya itu ada di valuasi ya. Yang pertama ini background. Kalau kita ngomongin background ya di analisa fundamental teman-teman, background itu kita berbicara mengenai siapa orang di balik perusahaan tersebut. Apakah orang tersebut baik, orang tersebut jujur, orang tersebut kaya, dia berhasil make money dari bisnis tersebut atau tidak gitu ya. Jadi kita pelajari siapanya dulu ya, siapa orang di baliknya gitu. Apakah ini pernah terlibat masalah atau tidak. Itu yang harus perlu kita pelajari terlebih dahulu. Dan kedua, yang perlu kita pelajari adalah bisnis. Ini bisnis adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar untuk kita membeli sebuah emiten, sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi untuk bisnis ini kita itu berbicara tentang apa bisnis perusahaannya. Baru selanjutnya nanti bagaimana cara bisnis tersebut itu bisa berjalan, bagaimana kinerja keuangannya dan lain sebagainya. Kalau di finance ya, nah ini yang ketiga adalah finance. Ini yang paling penting ya. Jadi finance ini adalah about how, bagaimana kinerja keuangan perusahaan, apakah bagus atau buruk, apakah wajar dapat dinilai segini atau tidak gitu ya. Jadi 3 hal yang pokok teman-teman yang perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu adalah background, ya kemudian baru masuk ke bisnis, baru turun lagi ke finance. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di survei saya adalah fundamental ya full hitung-hitungan, itu sebenarnya enggak teman-teman harus dapat dulu tuh background-nya siapa, bisnisnya bagaimana, itu baru teman-teman bisa cocokkan dengan ke kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah valuasi ya. Kalau valuasi ini juga berbicara mengenai bagaimana valuasi perusahaan tersebut, apakah mahal atau murah. Dan keputusan di bagian valuasi ini adalah buy or sell, teman-teman. Jadi ini adalah metode singkat untuk berinvestasi di pasar saham yang menggunakan analisa fundamental. Ini teman-teman pakai, ini teman-teman keep aja 4 hal ini dalam melaksanakan analisa teman-teman. Supaya teman-teman ini punya fondasi gitu ya, fondasi yang cukup kuat dalam berinvestasi menggunakan analisa fundamental. Semakin ke bawah teman-teman ya, semakin ke bawah ya dari background sampai ke valuasi, usahakan itu porsinya itu semakin sedikit ya. Jadi porsi yang paling atas
Ya. Dua paling atas ini adalah porsi yang teman-teman harus kejar, harus penuhi ya. Mungkin di atas 50% harus teman-teman habiskan ada di dua hal ini ya teman-teman, supaya nanti ke bawahnya ya untuk finance dan valuasinya teman-teman udah bisa mendapat gambaran, oh logik nih perusahaan ini bisa dapat untung segini, oh make sense nih, itu ya teman-teman. Oke. Ini contoh untuk mempelajari background kita harus cek ya. Contoh ya, ini contohnya Adaro teman-teman ya. Sekali lagi ya, emiten ini tidak direkomendasikan untuk jual beli ya, tapi kita pelajari ya. Contohnya Adaro ya. Adaro ini dipegang oleh beberapa tokoh terkenal ya, dan mereka rata-rata orang terkaya di Indonesia, masuk ke urutan 50 besar ya. Semuanya masuk ya. Ada Pak Barli Thohir ya, dan ada TP Rahmat, ya, ada Sandiaga Uno dan lain sebagainya ya. Ini ada anaknya Pak Subianto. Mereka beneran kaya dari perusahaan yang mereka bangun, Adaro Indonesia, dan mereka pemegang saham yang udah dari awal berdirinya perusahaan ini, ya mereka setia gitu, untuk memegang perusahaan ini dan mengembangkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang cukup layak untuk dipegang oleh para investor retail maupun institusi. Nah, ketika kita menemukan hal seperti ini, maka ya kita cukup tenang sebenarnya teman-teman untuk memegang perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu ya. Kita tahu background-nya jelas, orang-orangnya bagus, orang-orangnya berhasil make money dari bisnisnya, ya kita nggak ada masalah gitu ya untuk ikutan megang di perusahaan ini. Yang kedua, saya kasih contoh. Ini Bayan ya teman-teman. Ya ini ada Pak Dato ya. Lau Tok Wong. Ini juga investor ya. Dia investor di perusahaannya sendiri ya. Dia memegang kepemilikan 60,97%. Dia begitu yakin sama perusahaannya, dia begitu tanggung jawab ya terhadap perusahaannya supaya perusahaan ini bertumbuh dan bisa memberikan kepercayaan bagi para investornya. Ini yang perlu kita cari ya, emiten-emiten yang seperti ini. Beda halnya kalau teman-teman nemuin emiten yang seperti ini. Apa yang bisa teman-teman sampaikan ke saya kalau teman-teman nemu emiten yang seperti ini? Ya, di mana kita nggak tahu siapa di balik perusahaan ini ya. PT Ameksa Permata Abadi itu siapa dan siapa pemiliknya PT Ameksa Abadi ya. Sebelum kita berbicara ke emiten ya, itu yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Dan kepemilikan masyarakat itu 95% ya. Ini kalau kita nemu yang seperti ini ya, bagaimana nanti terhadap keputusan bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Apakah manajemen masih bisa ya memenuhi keinginan para investornya atau dia hanya memilih keinginan investor retail gitu ya teman-teman. Ya, jadi hati-hati juga ya terhadap emiten-emiten seperti ini, karena kalau kita aja nggak trust ya, founder-foundernya juga nggak trust terhadap perusahaannya, apalagi kita yang hanya investor retail yang hanya tahu dapurnya dari analisa annual report ataupun investor newsletter teman-teman. Jadi apa sih pembelajaran Oke. Apakah teman-teman suara saya udah kedengaran teman-teman? Oke, itu jangan di-spill ya teman-teman. Emitennya apa gitu ya. Itu ya. Tapi balik lagi ke topik ya. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari ya? Kalau kita udah nemuin perusahaannya bagus, ya manajemennya bagus, maka ketika dia ya perusahaannya itu mengalami kerugian, si manajemen itu benar-benar tanggung jawab untuk perusahaan ini bisa kembali untung gitu ya. Dan kita tenang gitu ya. Kalau dia dipimpin oleh manajemen-manajemen yang bagus, kita cuman hanya kehilangan kerugian teman-teman ya. Kerugian yang kita alami itu sedikit. Sedangkan manajemen yang bagus itu tidak akan kehilangan reputasi ya. Jadi kalau kita beli perusahaan yang bagus ya, maka kalau dia hanya rugi secara finansial ya udah itu rugi secara finansial, tetapi tidak akan membuat dia kehilangan secara reputasi teman-teman. Itu yang perlu teman-teman jaga. Kemudian pemilik dan investor itu harus bergerak sebagai seorang partner teman-teman. Jadi kalau si manajemen butuh dana dari investor dia mau raise isu, ya udah kita kasih dananya, dan si pemilik juga harus bertanggung jawab bahwa dia bisa menciptakan value creation kepada para investornya. Itu yang harus kita cari ya. Ada nggak nih manajemen yang seperti itu? Ketiga, kita biarkan mereka fokus dalam upaya pertumbuhan perusahaan jangka panjang ya. Ketika dia yakin sama perusahaannya, dia baik ya, dia
berpartner sama kita ya sebagai investor gitu ya, maka dia akan mengupayakan supaya perusahaannya bisa terus bertumbuh, terus bisa memberikan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Dan yang keempat ini sama ya, cari manajemen yang jujur, karena kalau nggak jujur ini repot juga teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita nggak beli perusahaan emitennya itu nggak jujur, maka yang terjadi adalah ketika ya dia rugi besar, maka kita juga akan rugi ya. Kalau perusahaannya bagus, dia rugi besar. Kita rugi, dia rugi jauh lebih besar. Kita untung, ya dia untung jauh lebih besar. Itu keuntungannya ya. Tapi kalau manajemennya udah nggak jujur, bagaimana teman-teman? Kalau kita rugi, ya dia udah kabur duluan ya. Dia IPO, ya. Ketika IPO lock up value-nya udah selesai, dia tinggalkan perusahaan tersebut. Nah itu hati-hati. Jadi di company background ini teman-teman harus benar-benar cari tahu terlebih dahulu emitennya, apakah dikelola oleh orang yang cukup bagus atau tidak ya. Pelajari apakah orang tersebut bisa make money dari perusahaannya atau tidak ya. Ketika dia udah bisa, maka ya supposed to be kita ketika investasi perusahaan tersebut juga bisa diberikan keuntungan. Maka dari itu cari ya manajemen yang benar-benar baik untuk perusahaannya dan mau mengupayakan perusahaan ini bisa untuk tetap growing ke depannya. Dan selanjutnya kita mau masuk ke model bisnis teman-teman ya. Ini saya bawa dulu quote dari Pak WB ya, Eyang WB. Ya, dia mengatakan bahwa Charlie and I are not stock pickers, we are business pickers. Ya, jadi dia bukan pemilih saham teman-teman, tapi dia memilih bisnis untuk diinvestasikan ya. Ini merupakan shareholder letter di tahun 2022 lalu ya teman-teman. Jadi kita kalau investasi pasar saham ya, analisa fundamental ya, fokus bisnisnya ya teman-teman ya. Bisnis perusahaannya itu seperti apa? Ya, kalau kita berbicara bisnis, yang kita pelajari adalah bisnis modelnya seperti apa, operasi lokasinya itu di mana ya, lokasi operasinya di mana. Yang ketiga itu kita harus tahu key variable di industri tersebut ya, ataupun di perusahaannya. Ya. Dan paling mudah ya teman-teman, minimal-minimalnya ya teman-teman, itu tahu suppliernya siapa, distribusinya siapa, terus customernya siapa gitu ya. Itu yang teman-teman perlu tahu ya untuk berinvestasi di fundamental menggunakan analisa fundamental ya teman-teman. Sesimpel itu teman-teman. Jadi jangan dibikin ribet. Pahami model bisnis perusahaan. Oke. Nah ini peringatan dari saya ya, bahwa kita harus benar-benar memahami model bisnis perusahaan. Ini jadi ada perusahaan APJD sama EFGH. Keduanya sama-sama berada di industri kelapa sawit, tetapi perusahaan APJD ya ini memiliki margin yang jauh lebih besar ya, 60%, 40% gitu ya. Dan sedangkan perusahaan EFGH dia juga sama ya di perusahaan kelapa sawit, tetapi marginnya teman-teman itu hanya sekitar 15%, 20%. Ini kan tumpang tindih gitu ya. Berbeda gitu ya di industri yang sama tetapi profitabilitas marginnya berbeda. Nah, dari situ teman-teman harus cek dulu ya. Emiten ABCD ini sama-sama di kelapa sawit tapi fokusnya kemana gitu. Nah, emiten ABCD ini ternyata fokusnya di upstream ya. Dia fokusnya di upstream. Jadi dia nanam kelapa sawit, udah jadi tandan buah segar, kemudian di mining ya atau diperas gitu ya. TBS-nya itu diperas jadi crude palm oil ya, minyak mentah kelapa sawit. Udah sampai situ aja. Ya, jadi ketika harga kelapa sawit naik cukup signifikan, dia mendulang keuntungan yang cukup tinggi. Sedangkan berbeda halnya dengan perusahaan EFGH yang mainnya di downstream, ya, main di downstream, tetapi secara proses bisnis dia melakukan hal yang sama dengan perusahaan APJD, ya. Jadi dia proses ya, TBS-nya yang udah ditanam itu jadi CPO, ya, kemudian dia proses lagi nih ya di refinery menjadi produk bernilai tambah. Ya, bernilai tambahnya itu jadi apa? Jadi minyak goreng, jadi biodiesel, jadi margarin dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu secara biaya, teman-teman, logikanya biaya EFGH itu pasti jauh lebih tinggi ya, sehingga profitabilitas marginnya itu rendah dibandingkan perusahaan ABCD. Jadi harga kelapa sawit naik itu lebih menguntungkan perusahaan ABCD dibandingkan EFGH. Nanti yang membedakan adalah ketika harga kelapa sawit turun, maka perusahaan ABCD mungkin penurunannya jauh lebih signifikan dibandingkan perusahaan EFGH karena dia memiliki produk-produk bernilai tambah. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa teman-teman harus paham betul itu model bisnis perusahaan. Perusahaannya ini main di mana gitu ya, sama-sama kelapa sawit,
dia ada 2 fokus teman-teman kelapa sawit itu, ada di upstream ataupun di downstream. Jadi jangan asal beli gitu ya, mentang-mentang harga kelapa sawit misalnya lagi naik gitu ya, teman-teman tertarik untuk beli di perusahaan sawit gitu ya, teman-teman langsung kelihatan yang dalam pantauan teman-teman gitu ya, watchlist-nya itu EFGH gitu, langsung teman-teman beli, buy, ternyata yang naik cukup signifikan perusahaan ABCD. Pas teman-teman cek ulang, ternyata oh bisnis modelnya berbeda. Ternyata ABCD yang lebih diuntungkan ketika harga kelapa sawit itu mengalami peningkatan. Sebaliknya ketika FGH ya ketika harga kelapa sawit turun, nah mungkin dia bisa resilient secara profitabilitas margin. Jadi pahami bisnis model perusahaan. Nah ini contoh ya teman-teman ya, ini contoh kalau teman-teman menganalisa sebuah emiten ya teman-teman harus tahu ya, value chain-nya seperti apa. Misalnya kalau ini perusahaan SSMS ya pemasok pupuknya siapa, pemasok TBS-nya yang TBS eksternal gitu ya, pemasok suku cadang untuk kebutuhan alat berat di wilayah operasional itu siapa, itu teman-teman harus tahu. Terus setelah itu ya teman-teman tahu juga terus pengangkutannya atau distribusi ya teman-teman, distribusinya dia pakai siapa, apakah pihak ketiga atau dia dalam negeri ya atau dalam perusahaan internal perusahaan sendiri. Selanjutnya adalah penjualannya itu kemana. Ini hal yang perlu teman-teman bisa lakukan ketika menggunakan analisa fundamental. Teman-teman harus tahu hulu hilirnya itu seperti apa. Coret-coretan aja nggak masalah, nggak perlu harus dibikin kompleks dan gimana sebagainya. Teman-teman bikin secara ringkas, teman-teman bisa jawab pertanyaan mendasar apa bisnis model perusahaan. Teman-teman bikin secara ringkas, teman-teman bisa jawab, maka teman-teman udah bisa ya melakukan step selanjutnya untuk menganalisis jauh lebih dalam terhadap perusahaan tersebut. Tapi kalau teman-teman masih belum bisa bikin oret-oretan secara ringkas yang mengenai value chain bisnis perusahaan, maka teman-teman nggak usah mendalami perusahaan tersebut ya. Dalami perusahaan yang benar-benar teman-teman tahu terlebih dahulu ya. Jenis industri seperti apa, model bisnisnya bagaimana, itu aja yang teman-teman fokuskan. Selanjutnya adalah operasi ya. Lokasi operasi perusahaan ya teman-teman. Ini teman-teman harus cari tahu ya lokasi pabriknya dan wilayah operasional perusahaan untuk memperkirakan kebutuhan kos yang nanti ditimbulkan ya. Ini salah satu contohnya, ini emiten Arna ya teman-teman, dia fokus di wilayah Jawa dan Sumatera. Ini sempat saya tanyakan juga di pertemuan dengan manajemen Arna ya teman-teman. Jadi saya tanya kenapa kok belum bangun pabrik di wilayah Kalimantan ya untuk menjangkau wilayah pangsa penjualan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Indonesia bagian timur gitu ya. Nah, ternyata teman-teman itu alasannya kenapa perusahaan masih belum melaksanakan pembangunan pabrik di wilayah Kalimantan itu yang pertama adalah ketersediaan jaringan gas itu belum memadai di wilayah Kalimantan dan ada itu di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian dari demand dari pangsa pasarnya itu masih belum permintaan terus menghabiskan 30.000 meter persegi per harinya ya untuk bisa melaksanakan penetrasi penjualan di wilayah Kalimantan Timur. Untuk itu perusahaan Kalimantan Timur, Sulawesi itu dari wilayah Jawa Barat gitu ya, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dengan demikian kan kita jadi lebih tahu gitu ya pengembangan perusahaan itu bakal seperti apa, cost-nya yang akan keluar itu seberapa besar gitu ya teman-teman. Next, yang perlu kita ketahui, yang paling mendasar juga dari model bisnis itu adalah kita harus tahu dulu ya variabel-variabel kunci apa yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, kalau kita ngomongin soal kelapa sawit, yang harus kita tahu ya harga CPO ya. Harga CPO saat ini naik atau turun, proyeksinya bakal naik atau turun ya. Jadi tidak hanya current condition, tetapi ya masa depannya itu seperti apa, teman-teman harus cari tahu terlebih dahulu. Yang kedua, umur kelapa sawit ya. Umur kelapa sawit ini menentukan terhadap kualitas produksi ya maupun kuantitasnya teman-teman. Jadi produksinya dia akan mengalami penurunan. Ya, ketika turun, maka kinerja keuangan juga kemungkinan akan turun, teman-teman. Itu yang teman-teman harus hindari ya, harus pahami betul umur kelapa sawitnya berapa. Selanjutnya adalah dari sisi cost.
teman-teman juga harus perhatikan harga pupuk. Harga pupuknya saat ini naik atau turun gitu ya. Apakah dalam pembelian pupuk ini memiliki sifat kontrak atau tidak, atau menyesuaikan harga pasar saat ini. Ini yang perlu teman-teman tahu juga ya untuk berinvestasi di kelapa sawit. Terus untuk bagian operasional, teman-teman harus tahu ya mengenai production sales CPO-nya ya, mengenai yield CPO ya. Pertama, yield CPO berapa sih jumlah hektar yang berhasil ditanemin dalam menghasilkan 1 ton CPO. Itu seberapa besar ya? Semakin tinggi itu semakin bagus, teman-teman. Terus yang kedua adalah ekstraksi ya, extraction rate ya. Jadi dari TBS ya, tandan buah segar bisa diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah itu seberapa banyak ya. Kalau semakin tinggi itu semakin bagus. Artinya perusahaan bisa jualan minyak mentah kelapa sawit itu jauh lebih tinggi lagi ya. Ini biasanya juga disupport atau didukung oleh umur kelapa sawit yang masih tergolong muda. Selanjutnya adalah jumlah lahan. Jumlah lahan ini juga perlu kita tahu untuk melihat potensi yang masih bisa dikembangkan perusahaan seberapa besar. Jadi teman-teman harus cek dulu tuh jumlah lahannya seberapa besar. Jadi key variable ini akan menolong teman-teman untuk memahami model bisnis jauh lebih dalam lagi, jauh lebih deep lagi ya, supaya teman-teman juga bisa memiliki gambaran nantinya terhadap. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisa keuangan ya, analisis keuangan. Nah, di analisis keuangan ini teman-teman, saya mohon teman-teman lupakan dulu pembelajaran yang pernah teman-teman dapatkan ya berkaitan dengan akuntansi dan lain sebagainya. Yang perlu teman-teman pahami, yang perlu teman-teman punya ya nanti di pembelajaran ini adalah teman-teman cukup tahu aja rasio-rasio dasar dari laporan keuangan gitu ya. Karena saya nggak akan ngajak teman-teman untuk melaksanakan hitung-hitungan ya. Cukup teman-teman pelajari ya nanti secara logikanya apakah ini make sense atau tidak. Karena dari Charlie Munger juga pernah mengatakan bahwa orang tuh kebanyakan ngitung ya, tetapi mikirnya terlalu sedikit gitu. Jadi lebih baik kita fokus terhadap kesempurnaan berpikir terlebih dahulu teman-teman sebelum melaksanakan hitung-hitungan yang jauh lebih mendalam. Jadi teman-teman udah tahu model bisnisnya, udah tahu background-nya siapa, masuk ke hitung-hitungan ini, screening secara singkat dulu apakah ini make sense atau tidak ya sebelum teman-teman lakukan perhitungan yang jauh lebih mendalam. Oke. Jadi kalau di finance itu pasti ada laporan laba rugi, kemudian neraca sama cash flow ya teman-teman. Nah, kalau di bagian income statement yang pertama yang teman-teman yang perlu tahu adalah pendapatan. Pendapatannya harus teman-teman breakdown. Ya, breakdown-nya itu baik dari segmen maupun dari wilayah operasional perusahaan gitu. Nah, dari segmen, ini segmen apa yang mendorong perusahaan tumbuh ke depannya? Itu yang perlu teman-teman tahu ya. Apakah nantinya juga segmen tersebut memberikan imbal hasil di bagian laba bersih atau laba bruto itu cukup besar sesuai dengan porsi sumbangsih terhadap revenue perusahaan. Nah, ini kalau contoh ya. Contoh emiten ini ya. Emiten ABCD, kita sebut aja ABCD. Ini sumbangan terbesarnya itu adalah segmen manufaktur ya 56%. Sedangkan perdagangannya hanya 44% ya. Hampir berimbang lah. Ya, jadi ketika manufakturnya bisa tumbuh, maka revenue perusahaan juga akan ikutan bertumbuh jauh lebih besar. Dan kemudian kalau kita ngomongin perusahaan ini suka ekspor, ya. Kalau suka ekspor, teman-teman harus tahu negara mana yang menjadi destinasi tujuan penjualan. Kenapa demikian? Karena teman-teman dengan mengetahui geografi ya, wilayah geografi di mana dia menjual, ya, ketika teman-teman membaca permintaan dari negara tersebut, teman-teman bisa memperkirakan berapa nih kira-kira pendapatan di tahun selanjutnya dari negara X gitu ya. Jadi ini fungsinya teman-teman harus tahu juga negara mana yang menjadi tujuan penjualan perusahaan. Terus masih di revenue teman-teman, itu tadi ada dua ya, kita breakdown segmennya, kemudian wilayah operasionalnya, wilayah geografis penjualan. Yang ketiga adalah kita breakdown lagi dari sisi pelanggannya. Ya. Pelanggannya ini apakah pihak ketiga ya, atau pihak berelasi. Gitu. Nah, ini kita ada contoh ya, ketika tahun 2015 sampai tahun 2019, ketika perusahaan ABCD ini ya, dia jualan ke pihak berelasi ini ya, mendominasi adalah pihak berelasi 70%. Alias ini gampangnya teman-teman ketika saya punya
produk, saya jual ke bapak saya sendiri, itu harganya jauh lebih murah ya. Sumbangsihnya besar, ayah saya yang selalu melaksanakan pembelian. Tetapi sumbangsihnya kecil dibandingkan saya harus jual ke pihak ketiga yang porsinya cuma 20%. Tetapi ya dengan adanya porsi penjualan kepada pihak berelasi itu yang terlalu tinggi ya, kepada ayah saya yang terlalu banyak, yang harganya itu nggak bisa memberikan keuntungan buat saya, itu menyebabkan net profit yang saya terima itu mengalami penurunan. Ini bisa terlihat ya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan ya. Ketika tahun 2020 dia fokus penjualannya dirubah ya, dia jualan kepada pihak ketiga, itu jauh lebih menguntungkan ke perusahaan karena harga yang dibeli dari pihak ketiga itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita jual ke pihak berelasi. Ya untuk itu cari perusahaan teman-teman ya yang fokus penjualannya itu kepada pihak ketiga dibandingkan kepada pihak berelasi. Ya. Karena penjualan ke pihak berelasi bila tidak bisa memberikan win-win solution atas harga hanya akan menggerus operasional bisnis anak usaha. Ya, jadi kalau tadi saya punya produk, saya jualan ke ayah saya minta harganya murah terus, ya, sedangkan biaya yang saya keluarkan jauh lebih tinggi, maka hanya akan menggerus laba bersih yang akan saya terima. Gitu ya. Jadi teman-teman fokusnya ya cari perusahaan yang fokus penjualannya kepada pihak ketiga. Next. Lanjutnya di bagian revenue ya ini juga teman-teman harus cek juga apakah tadi kita cek perusahaan manufaktur perusahaan ABCD segmen manufaktur itu punya kontribusi pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan segmen perdagangan gitu ya teman-teman. Nah, tetapi ketika dari sisi laba bruto ya ini porsi penjualannya porsi labanya itu jauh lebih rendah dibandingkan segmen perdagangan. Maka dengan demikian emiten ini ya sebenarnya ada isu yang harus kita pelajari lebih lanjut sebelum kita memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi isunya terlebih dahulu yang kita cari tahu. Kenapa kok bisa demikian? Harusnya perusahaan manufaktur secara margin, teman-teman, itu jauh lebih besar ya dibandingkan segmen trading gitu ya, segmen perdagangan. Ibarat saya bikin produk ya, ini saya beli bahan baku ya harga misalnya 10 gitu ya. Terus untuknya ini 40 gitu ya. 40. Kalau saya jualnya 30 maka marginnya akan jadi lebih rendah seperti yang terjadi pada segmen manufacturing ini. Nah, berbeda halnya dengan segmen trading ya. Kalau segmen trading kan seharusnya manufaktur yang bikin ya, yang nentuin harga, terus dia jual lagi kepada pihak lainnya, itu harusnya kan selisihnya nggak bisa terlalu tinggi ya, karena dari manufakturnya sendiri ya pertamanya dia beli 50 gitu ya, terus dia jualan ke pasaran ya harusnya cuman ambil margin ya 55 atau 60 ya tergantung produk ya. Kalau produknya banyak yang bisa mendapatkan hal tersebut, maka seharusnya marginnya itu tipis. Hal ini terjadi kebalikan di perusahaan ABCD ini gitu ya. Perusahaan segmen tradingnya malah memberikan laba yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan segmen manufaktur. Padahal dari sisi komposisi sumber pendapatan manufaktur ini jauh lebih tinggi. Nah, maka ketika teman-teman menemukan hal yang seperti ini, pelajari lebih lanjut ya apa yang bermasalah di perusahaan ini, kenapa kok dia bisa mendapatkan margin yang lebih rendah, padahal secara komposisi pendapatan ini jauh lebih tinggi. Jadi hati-hati yang memberikan kontribusi pendapatan besar belum tentu memberikan kontribusi laba sama besarnya, teman-teman. Jadi hati-hati karena banyak di perusahaan di BI emiten-emiten yang seperti ini. Jadi hati-hati ya, pelajari kembali model bisnisnya. Apakah ada yang salah juga tuh dari model bisnis segmen manufakturingnya. Lanjut, kemudian pasti ya kalau dari revenue udah dapat ada pengeluaran ya, expenses ya teman-teman. Nah, kalau ada expense, teman-teman cek aja ya expense-nya itu biasanya apa sih? Biasanya ya HPP, harga pokok penjualan ya, untuk membentuk produk jadi ya teman-teman. Nah, atau ya beban penjualan dan pemasaran ya. Kemudian ada beban umum dan administrasi, ada juga beban keuangan, beban pajak, dan lain sebagainya. Intinya ya pengeluarannya. Kalau bisa pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pengeluaran ya. Jangan sebaliknya ya. Ini ada emiten ABCD, pendapatannya 7,9 triliun, tetapi secara
Expenses ya, expensesnya itu jauh lebih besar ya. Biaya marketingnya 11,27 triliun, ya, beban umum administrasi 8,6 triliun. Nah, ini harusnya lebih rendah, itu lebih bagus teman-teman ya. Secara logika kalau kita dapat pendapatan 7 ya, pengeluarannya 11, tentu itu nggak cincai lah buat kita, nggak bisa ngasih untung buat investor nantinya. Kalau bisa ya kalau kita dapat 7, ya pengeluarannya 4 atau 3 lah, biar marginnya lebih besar, kita bisa ngembangin bisnis perusahaan ke depan seperti apa, dan kita bisa bagi dividen kepada para investornya. Itu yang harus kita cari, emiten yang seperti itu. Jangan seperti ini ya teman-teman. Terus cari juga emiten yang punya utang ya, utang berbunga itu lebih rendah. Jangan seperti emiten yang saya contohkan ini ya. Ini dia punya pendapatan usaha 10T ya, sedangkan beban penjualan ya, beban marketing ya, beban selling sama umum administrasi cuman sekitar 1,9 triliun. Sedangkan beban keuangannya ini 3 triliun, jauh lebih gede tuh dibandingkan beban operasionalnya dia. Jadi laba bersihnya ini akan tergerus teman-teman ya. Harusnya dia bisa dapat jauh lebih besar lagi gitu ya. Enggak cuma sekitar 578 miliar gitu, tetapi bisa mungkin dapat 1 triliun gitu ya. Jadi hati-hati juga sama emiten-emiten yang punya beban keuangan tinggi ya, karena ketika dia nggak bisa menjaga laba operasi ya, maka dia nggak bisa bayar beban keuangannya ya teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terkecoh sama emiten-emiten seperti ini nih ya. Pelajari kembali ya. Dan selanjut adalah net income ya. Kalau untuk net income teman-teman harus hati-hati, jangan terlalu happy terhadap net income-nya. Ketika net income naik di atas 100%, ya itu teman-teman cek dulu apakah ini dari operasional bisnis atau tidak ya. Jadi contohnya ada emiten ABCD lagi ya teman-teman, saya nggak sebut emitennya. Emiten ini naik ya, laba bersihnya naik 403%. Ya, cuman kalau kita telaah lagi teman-teman, ada yang bisa jawab? 5 sampai jam 5 ya, oke. Kita percepat ya. Nah, ini adalah pendapatan lainnya teman-teman ya. Jadi dia dapat pendapatan lainnya, ini akan kelihatan gitu ya. Nanti kalau dari sisi valuasi, relative valuation, maka PE, PBV-nya itu kelihatannya itu rendah banget gitu ya teman-teman. Ini kurang menarik sebenarnya teman-teman. Jadi hati-hati sama emiten-emiten yang seperti ini ya. Karena dia bisa dapat keuntungan yang besar itu bukan dari operasionalnya, melainkan dari non operasionalnya yang sifatnya ini hanya sekali aja mungkin dia bisa dapetin keuntungan seperti ini teman-teman. Dia harus hati-hati ya teman-teman. Oke, mungkin ini untuk memudahkan teman-teman dalam melaksanakan analisa fundamental ya. Teman-teman harus cek, ini cukup singkat, ini bisa membantu teman-teman untuk mempercepat analisis fundamental ya. Ini kita jam 7 menit lagi ya. Semoga masih keburu waktunya ya teman-teman. Oke, balik ke sini ya untuk di income statement ya, sebenarnya secretnya adalah teman-teman harus tahu ya bahwa nggak semuanya itu bisa dipukul rata ya. Kalau kita mau analisa fundamental, kita pukul rata harus cuan, harus memiliki profit margin di atas 20%, harus dapat di atas 10% untuk NPM dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipukul rata seperti itu teman-teman. Teman-teman harus perhatikan model bisnisnya ya, balik lagi model bisnisnya. Kalau model bisnis perusahaan retail itu ya keuntungannya wajarnya 8-15% ya. Kemudian net profit margin 2-5%. Itu hal yang wajar untuk di industri retail. Misalnya saya ambil jualan kerudung ya, saya ambil dari distributor A, saya jual ke masyarakat, mungkin saya harganya nggak bisa jauh lebih tinggi dibandingkan pasaran gitu ya. Karena biasanya ini kan cuman perantara aja gitu ya. Kalau retail kan cuma perantara aja, jadi dia ambil selisih aja tuh dari harga beli ke harga jualnya aja. Nah, profit marginnya itu pasti akan lebih rendah gitu ya teman-teman ya, dibandingkan perusahaan manufakturnya ya. Perusahaan manufaktur dia bisa jual jauh lebih tinggi karena dia yang punya produksi, dia tahu harga bahan pokoknya berapa, dia bisa nih buat dapetin cuan ya, untuk menutup produksinya dia bisa naikin jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan retailnya ya, yang membantu penjualan produknya. Ya ini kalau untuk retail profit marginnya ya 15-25%. Terus net profit marginnya 10-15% teman-teman. Nah, kalau untuk perusahaan jasa ini harus cek ya, kalau perusahaan jasa teman-teman dia bisa dapat cuan dapat net profit margin di bawah 20% atau 15%, itu teman-teman cek lagi apakah dia kebanyakan utang atau tidak gitu ya, supaya teman-teman juga nggak ketipu gitu ya. Harusnya perusahaan servis atau perusahaan jasa itu harusnya cuannya besar ya.
cuannya tebel-tebel gitu ya. Termasuk perusahaan kapital intensif seperti properti gitu ya. Properti dia itu rata-rata biasanya belinya tahun lalu ya, tanahnya itu tahun sebelumnya, dia jualannya sekarang, harusnya marginnya itu besar. Ketika marginnya itu nggak besar, maka teman-teman harus tanya, perusahaan ini buang duitnya kemana gitu ya. Apakah buang duit untuk bayar utang atau gimana, itu harus teman-teman cek ya. Jadi semakin ke sini ya, semakin ke kiri yaitu less kompetitif itu secara profit margin ya teman-teman. Kalau ke kanan ini semakin more kompetitif ya. Jadi marginnya itu jauh lebih besar. Ini jam 4 menit lagi. Kalau di balance sheet teman-teman ini saya percepat aja. Nanti kita lebih banyak diskusi aja. Ya kalau balance sheet itu berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan, terus apakah ada utang vendor dan utang bank ataupun obligasi, kemudian bagaimana pengelolaan modal perusahaan. Itu yang teman-teman pelajari aja dari balance sheet, nggak usah repot-repot gitu. Nah, terus kalau cash, intinya cash itu apa sih esensi perusahaan ini punya cash yang cukup besar, apakah berguna untuk ekspansi atau enggak. Jadi kalau cash yang bagus itu ya bisa buat create money lagi ya, create more money, terus dia bisa bagi dividen, kemudian jadi cash buffer. Kalau dia nggak bisa manfaatin cash yang cukup besar, dia nggak ada ekspansi dan lain sebagainya, itu ya, cash yang buruk gitu ya, pengelolaan cash yang buruk teman-teman. Terus kalau inventory, ini teman-teman ini juga bermanfaat ya. Ini ceknya simpel aja, ini perputaran inventory-nya itu seperti apa ya dalam hari ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan non durable goods ya, misalnya meja gitu ya, ada emiten yang jualannya meja ya, furnitur gitu ya, maka perputarannya itu pasti di atas 90 hari gitu ya teman-teman. Cuman kalau dia jualannya baju, jualannya produk-produk makanan gitu, harusnya perputarannya itu di bawah 90 hari gitu ya, di bawah 90 hari. Cuman kalau durable goods ya, kalau contohnya ya tadi jualannya furnitur atau jualannya rumah, pasti perputaran inventornya di atas 90 hari gitu ya. Jadi kalau untuk di inventory concernnya apakah dia ini perusahaan manufaktur atau enggak. Kalau perusahaan manufaktur dia harus punya perputaran inventory di bawah 90 hari. Kalau enggak teman-teman tinggalin aja emiten tersebut. Dan yang kedua, kalau dia bukan emiten manufaktur, teman-teman cek ya, dia perusahaan durable goods, maka teman-teman cek marketingnya ya, bagaimana marketingnya ini bisa mempercepat lah, walaupun nggak begitu cepat seperti emiten manufacturing yang bisa muterin inventory 90 hari, seenggaknya marketingnya itu bisa menurunkan perputaran inventory itu lebih cepat ya, 200 hari atau 190 hari ya. Itu jauh lebih bagus gitu ya, untuk bisa menjual produk-produk durable goods tersebut. Nah, kalau untuk piutang teman-teman kata kuncinya adalah piutang usaha jatuh tempo usahakan di bawah 30% ya, teman-teman. Itu. Kalau fixed asset ini teman-teman cek aja dia aset ya, rendah aset tetapnya atau enggak ya. Kalau rendah aset tetap itu biasanya fokusnya ke perputaran aset. Cuman kalau heavy asset gitu ya, emiten-emiten menara telekomunikasi, kemudian emiten-emiten yang kapital intensif lah teman-teman, itu dia biasanya fokusnya ke kontrak jangka panjang. Jadi dia nggak fokus terhadap perputaran aset, tetapi dia fokus terhadap nilai kontrak. Oke, ini udah. Terus kemudian untuk utang ya teman-teman, utang jangka pendek itu secara logika itu pasti bunganya jauh lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang, sehingga dia punya resiko yang jauh lebih rendah ya dibandingkan utang jangka panjang teman-teman. Dan kalau untuk long term debt itu teman-teman ya ini cari ya utang perusahaan yang nggak punya utang jangka panjang itu cukup tinggi gitu ya. Kalau bisa ya jangan sampai seperti emiten inilah intinya, karena high debt, high risk, high debt juga high potential default gitu ya. Dia nggak bisa bayar utang. Dan kata kunci untuk melihat debt itu ya teman-teman, ini cek aja bisnisnya itu kapital efisien atau kapital intensif gitu ya. Kalau kapital efisien penggunaannya biasanya adalah untuk kebutuhan operasional dari pinjaman jangka pendek ya, bank loans atau utang usaha. Kalau long term debt itu biasanya dia minjemnya senior notes atau bond dan lain sebagainya untuk kebutuhan pembelian aset tetap gitu. Nah, kalau pembayarannya untuk short term debt itu biasanya untuk emiten-emiten retail manufacturing dia ngandelin perputaran inventory ya. Dan inventory perputaran piutang. Sedangkan kalau untuk kapital intensif dia biasanya mencadangkan nilai utang tersebut berdasarkan kontrak pendapatan yang bisa dia terima di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi karena dia udah punya kontrak, dia bisa ngambil bond, dan yang mau membeli bond tersebut dia juga percaya kontraknya itu bisa dicairkan dalam waktu yang cukup cepat juga.
Terus kemudian kalau untuk ekuitas, cek aja emitennya itu ada dua biasanya. Kalau ekuitas ada yang suka nahan laba gitu ya, dia nggak mau bagi dividen, cuman sekalinya dia menggunakan laba tersebut yang udah ditahan, dia bisa menggerakkan harga sahamnya. Contohnya ADES setelah berekspansi tahun 2020 ke bisnis makanan, itu bisa mendorong profitabilitas marginnya dan harga sahamnya juga naik cukup signifikan. Kalau di selanjutnya di ekuitas lainnya, ini biasanya juga ada yang bagi dividen. Kalau bagi dividen juga biasanya diapresiasi oleh market juga ya. Jadi ada dua biasanya, labanya ditahan atau dia labanya dibagikan ke investor ya. Ini yield dividennya juga cukup besar ya. Ini contohnya emiten PBID teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini untuk cash flow. Ya, kalau OCF usahakan positif ya. Terus investing cash flow-nya negatif. Dan free cash flow ya, free cash flow antara operating cash flow dikurangi investing cash flow ya, usahakan masih ada dananya ya, masih ada hasilnya supaya kita juga bisa memproyeksikan kira-kira valuasinya berapa sih gitu. Kalau financing cash flow usahakan negatif ya, fokus untuk pembagian dividen aja, buyback sama pelunasan utang. Kalau valuasi kata kuncinya adalah bagaimana kita berekspektasi terhadap valuasi perusahaan ke depan, ketahui berapa potensi peningkatan IPS perusahaan selanjutnya. Teman-teman bisa menggunakan valuasi DCF, DDM, dan lain sebagainya. Bisa tonton juga pemateri sebelumnya yang ngadain financial modeling, itu juga bisa teman-teman pelajari buat melaksanakan valuasi juga ya teman-teman. Cuman kalau saya pakai ringkas-ringkas saja teman-teman, kalau teman-teman udah tahu gambaran buat bisnis model perusahaan secara kompleks ya, secara mendalam tadi, maka valuasi dan financial ratio itu kan saya bilang adalah nilai akhir aja ya. Jadi teman-teman ya tinggal sesuaikan dengan pandangan teman-teman terhadap model bisnis perusahaan, apakah dia layak dihargai sekian atau tidak, maka teman-teman ya udah hitungnya demikian aja gitu ya, secara ringkas saja. Baru kalau memang ada proyeksi, oh dia masih murah nih ya. Ini perusahaan ABCD kan sekarang harganya 1.000, tahun lalu 1.000, tahun 2023 potensinya di 1.300. Maka kalau ada potensi yang masih cukup wajar, masih cukup murah, teman-teman bisa lakukan perhitungan yang jauh lebih mendalam gitu ya, menggunakan DDM, DCF dan sebagainya. Itu terserah ya, terserah teman-teman biasanya favoritnya apa. Oke, terakhir teman-teman, take a simple idea and take it seriously. Ya, ini saya suka banget dari Charlie Munger bahwa investasi ya, kalau investasi ya idenya simpel-simpel aja gitu ya teman-teman. Ambil poin-poin pentingnya, baru teman-teman elaborate secara lebih mendalam, lebih fokus di bagian analisisnya teman-teman gitu. Cuman setidaknya teman-teman pelajari bisnis model, tahu kata kuncinya, tahu key variable di industri tersebut, baru teman-teman melakukan analisis secara mendalam. Itu aja teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Reta ya. Thank you ya waktunya ya. Sorry nih ya, waktunya molor kayaknya nih. Oh iya benar, molor. Oke, baik. Terima kasih Mas Erwin atas materinya. Dan kita akan langsung saja ya Mas masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, langsung saja drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun bisa langsung saja raise hand ya Bapak Ibu semua. Dan di sini sudah ada nih Mas pertanyaan dari Bapak Madan Kiki. Apakah jatuhnya Silicon Valley Bank berdampak juga terhadap jatuhnya saham teknologi yang ada di Indonesia? Dan dengan bank besar yang banyak runtuh tersebut, apakah akan menjadi bom waktu untuk jatuhnya juga perusahaan yang ada di Indonesia, terutama yang memiliki hubungan langsung dengan bank yang kolaps tersebut? Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Madan Kiki ya. Jadi kalau untuk Silicon Valley Bank ini ya, sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar itu tidak ada kaitannya sama emiten-emiten di Indonesia, terutama bank-bank kita juga nggak ada yang menjamin ya di perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan startup gitu ya, perusahaan startup ataupun kripto ya. Ini juga udah di state sama OJK juga di siaran persnya 3 hari yang lalu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk saham teknologi di Indonesia ini jatuhnya ya bukan karena Silicon Valley Bank-nya yang tutup ya teman-teman. Cuman bisa jatuh karena biaya operasionalnya yang terlalu tinggi ya. Tadi udah saya contohkan juga tuh, tadi ada perusahaan teknologi yang saya masukkan di mana pendapatannya cuma 7T tapi pengeluarannya di atas 7T gitu ya teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya harus dijaga di emiten teknologi itu sendiri ya. Jadi kalau untuk Silicon Valley Bank-nya sendiri itu sebenarnya tidak ada masalah terhadap emiten-emiten tech di Indonesia. Oke, baik. Untuk Pak Madan Kiki, apakah sudah menjawab?
Jawabannya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu lanjut lagi nih Mas, ada pertanyaan dari Bapak Rivaldo Hadinata. Apakah jika mau mengambil sertifikasi pasar modal harus mengambil jurusan di kuliah tentang finance atau accounting dan lain-lain? Dan potensi karir jika tidak mengambil sertifikasi tersebut seperti apa, Mas? Boleh diulang, Kak, pertanyaannya? Pelan-pelan. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Rivaldo. Jadi, Boleh apakah diulang, Mbak Reta? kita mau... Halo? Ya, suara saya terdengar, Mas? Halo? Halo, Mas? Iya, boleh diulang. Oke. Terdengar ya, Mas, suara saya, Mas? Iya, terdengar. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah jika mau mengambil sertifikasi pasar modal, harus mengambil jurusan di kuliah tentang finance atau accounting dan lain-lain? Dan potensi karir jika kita mengambil sertifikasi tersebut seperti apa? Oke. Nah, ini tergantung ya yang diambil sertifikasi apa dulu ya. Karena ada beberapa sertifikasi yang memang mensyaratkan dari jurusan tersebut. Tapi banyak juga yang memberikan toleransi ketika teman-teman udah bekerja di industri keuangan selama 3 tahun, itu boleh teman-teman ambil sertifikasi di sertifikasi tersebut gitu ya. Misalnya kalau untuk CSA ya, setahu saya kalau teman-teman udah 3 tahun di keuangan itu boleh ambil sertifikasi CSA ya. Mungkin nanti boleh ditambahkan nama Mbak Areta. Dan potensinya itu cukup luas banget, Mas. Saya akui itu cukup luas ya. Teman-teman yang udah ngambil sertifikasi profesi di keuangan itu bisa memudahkan teman-teman untuk jenjang karir maupun teman-teman untuk mencari ya perusahaan-perusahaan tempat teman-teman itu bisa berlabuh gitu ya. Jadi sangat cukup potensial, nggak sia-sia juga buat ngambil sertifikasi, terutama sertifikasi CSA ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dapat gambaran lebih mendalam berkaitan dengan analisis investasi saham, dan teman-teman itu bisa pergunakan buat teman-teman presentasi lah ke perusahaan-perusahaan yang teman-teman ingin tuju ya. Karena di beberapa perusahaan kalau teman-teman ngambilnya analis ya seperti saya, itu biasanya diminta report yang teman-teman buat dalam melaksanakan analisis supaya perusahaan tersebut punya gambaran juga apakah teman-teman ini udah benar-benar berhasil mendalami materi yang ada di sertifikasi tersebut terhadap kemampuan teman-teman beranalisis ya, melakukan analisis secara langsung gitu ya. Itu pandangan dari saya ya. Semoga menjawab ya, Pak. Oke, baik. Jadi untuk tambahannya mungkin nanti jika ingin yang bertanya lebih dalam lagi tentang sertifikasi pasar modal bisa langsung saja juga hubungin admin dari CSA Institute seperti itu ya, Bapak dan Ibu semua. Dan ada lagi Mas yang bertanya dari Bapak Sandika Bakti. Bagaimana cara mengatur porsi keuangan yang proporsional antara kebutuhan harian dan investasi? Maaf Mbak Rita, suaranya putus-putus. Iya, jadi ada yang tanya nih Mas, bagaimana cara mengatur porsi keuangan yang proporsional antara kebutuhan harian dan investasi? Oke. Oke. Sebenarnya kalau untuk proporsi ya teman-teman, itu biasanya saya sih lebih menyarankan untuk fokus ke teman-teman sendiri ya, pengeluarannya itu seperti apa gitu ya. Cuman yang utama adalah teman-teman itu bisa bagi dulu ya. Pengeluaran teman-teman dalam 1 bulan untuk hariannya itu berapa persen gitu ya. Jadi teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu berapa nih ya teman-teman biasanya ngeluarin dana ya. Jurnalnya ada nggak nih teman-teman sebelum ngomongin proporsi ya. Kalau jurnalnya ada itu bisa teman-teman lebih mudah ya. Mungkin teman-teman pengeluarannya 60% atau 90% pengeluaran atau 100% pengeluaran itu untuk kebutuhan harian gitu ya. Maka teman-teman coba itu kurangin gitu ya. Mungkin teman-teman mulai biasakan 10% untuk investasi ya, mulai dari hal dasar dulu aja.
Ya, 10% untuk investasi, 90% untuk kebutuhan harian. Nanti ketika teman-teman itu udah mulai berjalan, ya, udah mulai settle dalam melaksanakan investasi, biasanya candu tuh Mas. Ya, ketika kita udah mulai investasi naruh 10%, kita lihat wah, ternyata investasi potensinya jauh lebih besar. Biasanya itu lama-lama terkikis secara alami gitu ya. Pengeluaran hariannya itu biasanya benar-benar difokuskan gitu ya. Ini kurang begitu memberikan manfaat buat saya lebih bagus dana ini saya fokuskan untuk investasi gitu ya. Nah, itu biasanya akan terjadi secara bertahap ketika teman-teman udah mulai terjun dalam dunia investasi dengan mindset yang benar ya, terutama ya, mindsetnya harus benar dulu. Jadi kalau untuk proporsi harian, saya sarankan itu atur terlebih dahulu mulai dari tahap awal itu 10% ya. Jadi investasinya 10%, hariannya 90%. Ya, 90% kalau bisa dipecah lagi, jangan hanya untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, melainkan juga untuk kebutuhan self improvement diri teman-teman sekalian ya. Misalnya ambil sertifikasi ataupun pengembangan lainnya ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi lagi ya. Mungkin 90% tadi juga selain ambil sertifikasi bisa teman-teman bisa buka buat usaha gitu ya, teman-teman. Jadi porsi saya kalau buat awal-awal biasanya adalah 90 banding 10 ya. 90% untuk kebutuhan harian, 10 ya benar ya. Jadi mulai dari hal terkecil terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Ada lagi nih Mas yang bertanya melalui Zoom. Bagaimana mengenai prospek batubara Sprint ADRO dan BSSR view-nya Pak jika dilihat dari Desember sudah jauh turun di 20%? Apa kondisi saat ini aman untuk masuk ke emiten batubara? Silakan Mas. Oke, ini saya kasih gambarannya ya, tapi bukan untuk rekomendasi jual atau beli nih ya di industri batubara. Jadi kalau untuk batubara, view-nya tahun 2023 kemungkinan harga memang turun ya, karena demand juga ikut mengalami penurunan. Kalau tahun 2022 lalu, itu harga batubara bisa spike up ya, hampir ke 400 ya, itu kita juga kaget juga sebenarnya ya. Biasanya 100 saya udah cukup mahal gitu ya, 200 apalagi, ternyata tiba-tiba bisa tembus di 400. Hal itu terjadi karena supply shock ya, akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kemudian krisis energi yang ada di Euro gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk tahun 2023 ya, untuk perangnya sendiri ya mungkin masih berlanjut sampai sekarang ya, sehingga bisa mempengaruhi harga komoditas itu masih ikutan naik ya teman-teman. Tetapi ya kalau kita lihat sekarang, China udah mulai open border ya. Open border China tidak hanya membuka ya potensi batu bara dari Indonesia saja, melainkan dari Australia juga ya. Nah, selain itu, kalau teman-teman baca lagi, karena perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia ini nggak bisa ekspor batu bara ke Eropa ya, dia mengalihkannya itu ke China juga ya. Jadi China itu porsinya cukup besar nanti ini untuk demand-nya dia masih cukup tinggi tahun 2023, tetapi supply-nya ini yang terlalu besar, yaitu dapat dari mana? Dapat dari Rusia, dari India, Indonesia, sama Australia. Jadi kalau untuk emiten batu bara kemungkinan di tahun 2023 ini harga masih akan ikut terus mengalami penurunan ya, sehingga kalau dibilang aman nggak untuk masuk saat ini, saya melihatnya kurang begitu aman ya, karena harganya udah cukup tinggi. Kalau kita masuk emiten batu bara tahun 2021 aja itu masih menarik Bapak dan Ibu sekalian. Cuman kalau untuk saat ini demand-nya itu udah mulai ketahan hanya dari China saja yang open border, tetapi dari supply-nya itu terlalu besar sehingga harga itu kemungkinan akan mengalami penurunan gitu. Jadi kalau untuk sekarang saya kurang begitu menyarankan Bapak dan Ibu untuk masuk ke industri emiten batu bara. Tetapi bagi Bapak Ibu yang masih mengoleksi emiten batu ini masih boleh dipegang ya. Kemarin udah megang, sekarang masih nge-hold, itu boleh lah sampai pembagian dividen itu bisa dibagikan ya di tahun ini ya, tahun 2023. Tapi setelah itu ya bolehlah dipertimbangkan untuk take out dari emiten batubara ya, karena dari view demand-nya udah mulai tertahan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga menjawab. Oke, baik Mas. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Reza, apakah analisis cash flow sudah cukup dan dapat merangkum analisa kesehatan semua sebuah
emiten tanpa perlu menganalisa neraca dan rugi laba. Silakan Mas Erwin. Yes, benar banget. Nah ini apakah cukup ya? Sebenarnya kalau dibilang cukup, ini cukup Mas. Ya, karena kalau cash flow kan langsung lebih ke real ya, ke bagian tunai ya. Pengeluarannya itu tunai. Sedangkan laporan laba rugi kan masih ada yang sistemnya accounting ya, accounting basis ya. Jadi masih belum tergambarkan secara rinci apakah ini pengeluarannya benar-benar tunai yang dikeluarkan perusahaan sehingga menimbulkan cost biaya atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk analisis cash flow itu udah menggambarkan lebih lengkap ya dibandingkan analisis laporan laba rugi. Tetapi balik lagi ya, untuk analisis cash flow saja masih belum cukup ya tanpa kita imbangi dengan analisis model bisnisnya ya. Karena balik lagi ya, model bisnis yang menentukan nilai ya, angka-angka yang ada di laporan keuangan tersebut ya. Selalu ada cerita di balik setiap angka. Maka dari itu saya sarankan selain analisis cash flow yang udah cukup bagus ya, cukup mendalam untuk analisis emiten, teman-teman harus tetap analisis model bisnis perusahaan. Apakah angka-angka yang ada di cash flow itu masih tergolong wajar atau enggak? Gitu. Itu Mas Reza, semoga menjawab. Oke, baik Mas Erwin. Dan ini pertanyaan terakhir ya, Mas Erwin, dari Pamandan lagi. Izin bertanya, untuk kondisi pasar modal yang tidak stabil sekarang, kira-kira saham di sektor apa yang sebaiknya dibeli? Dan dibandingkan saham, apakah sub retail obligasi bisa menjadi opsi untuk investasi? Kalau untuk sektor ya, kalau untuk sektor, ini bukan pom-pom loh ya, tapi based on demand ya. Kita berkaca dari permintaan dari industri. Halo, Mas Erwin. Suaranya belum masuk, Mas Erwin. Mohon ditunggu ya untuk Ibu dan Bapak semuanya. Mas Erwin. Oke, sorry teman-teman. Saya lost signal ya. Sorry. Ini apa mau dilanjut atau udah selesai Kak? Belum mungkin. Yang pertanyaan tadi aja kali ya Mas. Ya. Bisa dijawab. Oke, jadi kalau untuk sektornya ya, kalau untuk sektor untuk saat ini ya saya masih prefer di sektor CPO ya. Cuman teman-teman harus cek terlebih dahulu emitennya ini apakah dia punya umur kelapa sawit di usia di bawah 15 tahun ya teman-teman. Kemudian nilai extraction rate-nya ya, clue-nya dari saya adalah di atas 20%. Dan FFB yield-nya itu bisa tembus di atas 15 ton per hektar ya teman-teman. Jadi itu clue-nya ya. Jadi industri CPO masih cukup menarik. Even nanti ada potensi turun ya dari sisi harga, tetapi ketika teman-teman bisa memilih emiten-emiten dengan clue yang 3 clue tadi yang saya sebutkan tersebut, maka teman-teman masih bisa diuntungkan karena emiten-emiten tersebut masih mampu mengabsorb ya penurunan harga CPO tersebut terhadap kuantitas produksi yang bisa mereka hasilkan. Dan untuk yang kedua, saya memandang sektor retail ya. Ini sepanjang tahun 2021, 2022 dan terutama tahun 2020 itu masih mati ya karena pandemi COVID-19, tetapi tahun 2023 ini dengan akses ekonomi yang juga udah cukup bagus ya, akses masyarakat untuk beraktivitas ya di tempat umum juga jauh lebih tinggi. Ini juga cukup menarik ya untuk memperhatikan sektor-sektor retail ya. Terlebih sektor retail ini juga tergolong defensif sehingga cukup menarik juga
untuk saat ini teman-teman masuk di sektor tersebut ya. Dan yang ketiga adalah sektor bank ya teman-teman. Saya masih yakin untuk bank ya, meskipun saat ini ada penurunan ya, ada collapse di US, terutama untuk Silicon Valley, Signature, dan saat ini ada isu Credit Suisse. Tapi saya masih yakin untuk sektor perbankan di Indonesia ini masih cukup menarik. Pertama, dari sisi loan kreditnya itu masih tumbuh 9% tahun lalu ya. Dan dari sisi DPK-nya juga masih cukup tebal. Kemudian dari sisi liquidity coverage ratio ya, untuk mengantisipasi terjadinya rush money, emiten-emiten bank di Indonesia, baik Big Four maupun KBMI 3, itu juga masih cukup tebal ya saat ini, sehingga itu kemungkinan collapse seperti SVB juga cukup rendah ya di Indonesia, teman-teman. Sehingga hal ini cukup menarik ya, 3 sektor ini cukup menarik di tahun 2023, sehingga teman-teman masih bisa perhatikan untuk sektor ini ya. Itu aja jawabannya untuk sektor yang masih cukup menarik di tahun 2023. Oke, baik. Terima kasih Mas Erwin dan semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu semua pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan dokumentasi bersama ya Bapak dan Ibu semua. Bagi Bapak dan Ibu yang belum menyalakan kamera, boleh menyalakan kameranya sebentar. Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu semua, silahkan untuk open cam terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk yang pertama bisa menggunakan kompeten, salam kompeten. Mas Erwin bisa checklist salam kompeten. Oke, baik. Oke, baik. Untuk semuanya saya hitung terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Terus yang pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua, salam jempol. Bapak Ibu. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, untuk itu sebelum Bapak Ibu semua klik dari Zoom, Bapak Ibu semua bisa mengisi feedback terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat dan materi dan memang linknya sudah saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu semua, jadi bisa langsung saja diisi. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun kesalahan lainnya. Dan atas nama CSA Institute, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Erwin dan Bapak Ibu semua yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan sore hari ini. Saya Areta, pamit undur diri, selamat sore, dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih CSA Institute. Terima kasih.